Saat pertandingan dimulai, Leili menunjukkan kekuatannya yang sudah mencapai tingkat Yuan duniawi. Tapi mereka semua malah terkejut karena Lindong ternyata juga sudah berada di level yang sama dengan Leili. Ternyata sebelum keberangkatan kemarin, Lindong diberi pil penambah aura oleh ayahnya untuk dia gunakan saat turnamen kali ini. Mereka tak menyangka jika Lindong berhasil mencapai tahap Yuan duniawi secepat ini. Dalam pertandingan, Leili mengerahkan semua kemampuannya dan menggunakan teknik pamungkasnya juga. Lindong juga menggunakan teknik rahasianya yang belum diketahui oleh semua anggota keluarganya, yakni teknik gerbang ajaib.天门印，怎么可能挡得住四品武学奔雷光？动儿，这奇门印不只是一种，铁木桩，我林家收下了。二重，这怎么可能？ Saat Lindong berhasil mengalahkan Leili, Lei Bao terlihat sangat kesal karena harus kehilangan satu-satunya aset berharganya. Esok hari pun tiba di mana Qing Tan dan Lindong bermain dengan singa api tadi dan mereka menamainya Xiaoyan. Saat mereka kembali, keluarganya memeriksa pabrik kayu yang mereka menangkan di pertandingan sebelumnya. Ternyata area di sana sudah porak-poranda seperti habis diobrak-abrik. Kemudian Xiaoyan pergi ke sebuah tempat dan menemukan sebuah gua. Saat mereka berada di dalam, ternyata itu sebuah tempat dengan banyak lahar panas di sana. Xiaoyan pun menemukan sebuah bola berwarna biru, kemudian dia menelannya. Saat Lindong menemukan setangkai bunga yang menyala di sana, tiba-tiba tangannya menghisap energi bunga itu dan tubuhnya terbakar seperti lahar panas. Tapi beberapa saat kemudian, batu rubah di tangannya itu berhasil menyerap energi panas itu. Lindong yang baru saja kembali, dia memberitahu yang lainnya jika dia menemukan batu permata di tempat tadi. Sesampainya di sana, mereka sangat kaget karena tempat itu ternyata adalah tambang permata dengan harga yang sangat mahal. Saat di rumah, Lindong berhasil menyatukan bongkahan permata itu menjadi sebuah bola permata dengan harga jual yang lebih tinggi lagi. Lei Bao yang mendengar berita tambang batu permata itu, dia sangat kesal sekali. Tapi si Qing memberinya sebuah ide dan Li Bao pun berubah menjadi senang. Saat keluarga Lindong di pusat kota untuk berbelanja kebutuhan klan mereka, Lindong pergi melihat-lihat di sana. Kemudian dia masuk ke tempat penjualan barang-barang antik. Seorang kakek yang bernama Yan Dashi melihat aura Lindong dengan sangat jelas. Setelah Lindong membeli sebuah tas, batu rubah itu merespon aura misterius sebuah potongan kayu di sana. Pemilik benda itu pun belum tahu kegunaan kayu itu untuk apa. Lindong tetap ingin membelinya, tapi ternyata kayu itu sudah akan dibeli sebelumnya oleh seorang perempuan yang bernama Yue, dan Lindong pun terlibat sebuah masalah. Saat kedua pengawal Yue menodongkan senjata, pedang mereka tiba-tiba terlepas dari pengawal Yue dan terbang. Ternyata itu adalah kekuatan kakek Yanda yang bisa mengendalikan benda di sekitarnya dengan kekuatan mental yang dimilikinya. Ternyata kakek Yanda adalah gurunya Yue nih. Pertikaian pun berhasil dihentikan oleh kakek Yanda dan Yue pun akhirnya pergi. Kemudian kakek Yanda menjelaskan jika Lindong memiliki kekuatan mental dan dia mempunyai potensi untuk menjadi sangat ahli dengan kekuatan mentalnya itu. Saat kakek Yanda menawarkan diri menjadi guru Lindong untuk menguasai kekuatan mental miliknya itu, Lindong menolaknya karena dia takut jika permata rubah di tangannya itu terbongkar. Lindong pun segera pergi dan berpamitan kepada kakek Yanda. Tapi sebelum pergi, kakek Yanda memberinya sebuah buku untuk dia pelajari di rumah nanti. Di area tambang milik keluarga Lindong, datanglah orang suruhan Lei Bao yang berpura-pura akan merebut pabrik kayu milik klan mereka. Karena statusnya yang belum jelas, dia ingin merebutnya. Untung saja Lindong datang tepat waktu dan berusaha membantu mereka. Pertarungan pun tak terhindarkan hingga suatu momen Lindong hampir kalah nih.
Aura Yuan duniawi miliknya juga sudah penuh dan dia ingin membuka aura Yuan surgawi. Tapi dia membutuhkan waktu cukup lama untuk bermeditasi dan Qingta berusaha melindungi Lindong agar tidak diserang oleh bawahan Wuxia. Lindong sempat terkena serangan tapi dia berhasil membuka aura Yuan surgawinya dan semua lukanya pun seketika sembuh.看你还能等多久！果然是个天才，看来不能大意了。死吧！一门一，第三重。这是妖王之气入体。护哥哥，上！青檀，帮我拖延时间，我必须突破才能战胜。哥哥，也该试试天元镜的实力了。凤凰！Lei Bao sangat terkejut karena Wuxia telah dikalahkan. Dia juga terkejut jika yang mengalahkan Wuxia adalah Lindong yang sekarang mencapai tahap Yuan surgawi. Saat malam tiba, Lindong bermeditasi dan dia bisa menjadi wujud spiritualnya. Dia juga melatih kekuatan mental miliknya untuk mengendalikan benda-benda kecil di sekitarnya. Kemudian Lindong merasakan aura yang sangat kuat dan dia segera memeriksanya dengan tubuh spiritual miliknya. Ternyata itu adalah Lin Zentian yang bermeditasi dan berhasil menjadi tingkat Yuan tahap awal. Selesai mengamati kakeknya, Lindong sadar jika kayu yang dibelinya kemarin ada kekuatan mental yang menghalanginya. Lindong berusaha menembus penghalang itu, ternyata gagal nih, karena auranya belum cukup kuat. Saat Lindong menemui kakeknya untuk memberi selamat, Lin Zentian menjelaskan jika dia hanya mencapai tingkat Yuan Dan kecil saja, dan masih banyak tahap lagi di atas Yuan Dan untuk menjadi lebih kuat lagi. Dia sempat merasakan tubuh spiritual Lindong tadi dan berhasil memprediksi jika dia sudah mencapai tahap Yuan surgawi, tapi kakeknya tidak mengetahui jika itu adalah Lindong. Kemudian Paman Lindong memberikan sebuah kabar jika klan Lei mengundang mereka dan ketua rumah bela diri untuk meminta maaf atas tindakan Wuxia tadi dan ingin membangun sebuah bisnis bersama klan Lin. Dengan berbagai pertimbangan, mereka pun akhirnya setuju. Keesokan harinya mereka mendatangi rumah utama klan Lei. Mereka dipersilakan masuk, tapi hanya para ketua klan saja. Setelah mereka masuk, Lindong merasakan sebuah kekuatan mental yang sangat kuat dan sedang menggunakan tubuh spiritual juga nih. Di dalam ruangan, Xi Jing menjelaskan jika mereka akan membangun sebuah bisnis untuk keuntungan bersama dengan klan Lei dan rumah bela diri sebagai anggotanya. Tapi mereka tidak terima karena Li Bao akan memimpin bisnis itu dan mereka akan menjadi buruhnya saja nih. Lei Bao pun ternyata berkeinginan menjadi penguasa di kota tempat tinggal mereka dan perselisihan pun terjadi. Mereka pun bertarung di dalam ruangan hingga Xi Jing terpental keluar. Luo Cheng yang ingin menyerang Xi Jing, pedangnya tiba-tiba terhenti dan terlempar. Kemudian muncullah seorang laki-laki yang ternyata adalah gurunya Xi Jing yang bernama Gu Yin. Dia adalah salah satu pemimpin sekte Serigala Darah yang memiliki kekuatan mental tingkat tinggi dan sudah mencapai tingkat Yuan Dan setara dengan Lin Zentian. Saat mereka semua dikalahkan dengan mudahnya oleh Gu Yin, Lindong tak tinggal diam dan berusaha melawan Gu Yin. Semuanya sangat kaget karena Lindong ternyata menguasai kekuatan mental dan dia sudah mencapai tingkat Yuan surgawi.
Hingga akhirnya Guyin menunjukkan kekuatan mental yang sesungguhnya dan perisai Lindong pun tak bisa menahannya. Lindong teringat akan kayu miliknya yang mempunyai penghalang kekuatan mental tingkat tinggi tadi, dan dia menggunakan kekuatan Guyin untuk memecah pertahanan kayu miliknya. Saat penghalang itu hancur, kayu itu menghisap kekuatan mental Guyin dan diserap masuk ke dalam tubuh Lindong. 爷爷，你照顾下其他人，动二来对付他。不死留后患。小子倒有些，好强的精神力，这真的是动人的力量。现在的你应该还是一位伊印符师吧？来，接下来我便让你看看什么才叫符师的精神秘籍。厉害，这就是精神力。化神针，不信连你一个乳臭未干的小子都解决不了。精神力屏障。你那么容易？这迷乱宫的本命符印都照出来了。不该他！不可能，不可能！住手！Cukup sekian di episode kali ini, dan untuk part selanjutnya, salah satu pemimpin sekte Serigala Darah menghampiri klan Lin dan ingin membalas dendam akan kematian Guyin tadi. Untuk cerita lengkapnya nanti kita bahas di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.